Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah kendaraan menjadi korban teror pelemparan batu di Tol Solo Semarang, ruas Bawen, Salatiga. Bayi perempuan yang dibuang di teras rumah warga di Kota Semarang diserahkan ke pihak keluarga. Polisi membuka peluang memberikan restoratif justice kepada ibu bayi yang ditahan. Seorang istri di Banjarnegara ditemukan tewas tertimbun tanah longsor setelah sebelumnya sempat menyelamatkan suaminya. Kita ke informasi pertama. Teror berupa pelemparan batu ke arah kendaraan di ruas tol Semarang-Solo di wilayah Tengaran, Kabupaten Semarang sangat meresahkan pengguna tol. Sejauh ini ada 4 kendaraan yang menjadi korban. Polda Jawa Tengah membentuk tim gabungan untuk mengusut pelaku. Lurus nih, kacanya tempat 62. Lempar batu. Livina, Grand Livina. Hati-hati, Grand Livina. Kaca sejumlah kendaraan pecah dan retak akibat terkena lemparan batu di ruas tol Semarang-Solo, tepatnya di wilayah Tengaran, Kabupaten Semarang. Dari video amatir, kerusakan rata-rata terjadi pada bagian kaca dan bodi mobil. Selain itu, sejumlah penumpang juga terluka akibat terkena pecahan kaca. Teror pelemparan batu begitu meresahkan pengguna tol. Sejauh ini tercatat ada 4 kendaraan yang menjadi korban teror di tol. Polda Jawa Tengah membentuk tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Semarang untuk mengusut para pelaku. Anggota Resmob sudah di lokasi. Kita akan panggil korban. Ini lagi kita cari apakah ini nanti mengarah kepada anggota masyarakat yang iseng atau memang disengaja. Nanti akan kita ungkap selanjutnya. Yang jelas Resmob kita sudah muter, termasuk upaya-upaya preemptif dari Kesatuan Wilayah. Kesatuan Wilayah itu Ungaran, Salatiga, juga kita perintahkan untuk melakukan patroli moving. Teror pelemparan batu terjadi di kilometer 460 hingga 462 di Tol Semarang-Solo, ruas Bawen Salatiga. Sejumlah kendaraan menjadi korban yakni bus PO Rosalia Indah, bus PO Haryanto, truk, dan 2 mobil pribadi. Bus PO Rosalia Indah dilempar batu pada 14 Oktober saat melintas pukul 23.30 malam di kilometer 460 luar gerbang tol Salatiga. Ternyata pramugari saya ngomong, Pak, itu di sebelah kiri jalan tadi di semak-semak ada orang ngelempar batu. Loh, kamu lihat? Iya, saya lihat, bener-bener lihat orangnya. Udah tua, enggak, masih muda, pakai jaket warna biru. Polisi bersama pengelola tol melakukan patroli rutin pasca teror terjadi. Agus Hermanto dan Yulianto melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Dinas Sosial Kota Semarang menyerahkan bayi yang sempat ditelantarkan orang tuanya di wilayah Kembangarum, Semarang kepada pihak keluarga. Keluarga menjadi pilihan terbaik untuk merawat sang bayi lantaran ibu bayi ditahan polisi karena menelantarkan bayi hasil hubungan di luar nikah dengan pria beristri. Tersangka DR tak kuasa menahan haru memeluk buah hatinya. Ini adalah kali pertama DR bertemu dengan buah hatinya setelah bayi mungil ditelantarkan di depan rumah warga di wilayah Kembang Arum, Semarang. Dinas Sosial menyerahkan bayi perempuan kepada pihak keluarga setelah kondisinya membaik usai dirawat di Rumah Sakit Wongsonegoro, Semarang. Keluarga menjadi pilihan terbaik meskipun banyak pihak hendak mengadopsinya. Bayi terpaksa jauh dari ibunya karena masih ditahan. Polisi membuka peluang restoratif justice bagi ibu bayi agar bisa merawat sang buah hati. Kondisinya baik. Memang kemarin sempat diinfus sehari itu karena bayinya dalam keadaan kuning. Tapi setelah diperiksa ke depannya, alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Dan untuk surat-suratnya lengkap dari rumah sakit, untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti imunisasi sudah mendapatkan pengantar dari rumah sakit. Kita ketahui bersama bahwa negara juga berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Karena itu meskipun sore hari ini telah diserahkan kepada orang tua, namun demikian karena kondisi awal yang memang kurang kondusif dari internal keluarga, maka Dinas Sosial Kota Semarang akan melakukan pemantauan dalam beberapa waktu ke depan.
Bayi perempuan ini ditemukan terlantar dan terbungkus kardus di Jalan Taman Wologito di Kelurahan Kembang Arum 13 Oktober pekan lalu. Pelaku sengaja melantarkan bayi di depan rumah warga yang dikenalnya dengan harapan bayi bisa dirawat. Beberapa waktu kemudian, polisi mengungkap pelaku dengan menelusuri klinik persalinan sehingga bisa menangkap DR dan AD, pria beristri. Pelaku melantarkan bayi karena malu lantaran bayi ini hasil hubungan luar nikah dengan pria beristri. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Pencuri kotak amal babak belur dihajar warga setelah kepergok membobol kotak amal di sebuah masjid di Desa Juragan, Kabupaten Batang. Pencuri bernama Uki Deni Setiawan beruntung selamat dari aksi massa. Polisi dari sektor Tulis langsung mengevakuasinya dengan mobil patroli ke kantor polisi. Sebelumnya Uki kepergok warga mencuri kotak amal di kompleks Musola Baitul Mutakin di Desa Juragan, Kecamatan Kandeman. Polisi menyita kotak amal dan uang sebagai barang bukti. Pelaku mengaku bukan kali pertama membobol kotak amal. Sebelumnya, pelaku pernah mencuri kotak amal di sejumlah wilayah di Pekalongan dan Pemalang. Berdalih terlilit utang bank, sepasang suami istri di Grobogan nekat mencetak uang palsu. Polisi meringkus kedua pelaku dengan barang bukti alat cetak dan uang palsu. Masih terlilit utang bank, pasangan suami istri, Sulimi dan Eko Sulaksono kini malah terancam di penjara. Mereka kedapatan mencetak dan edarkan uang palsu di wilayah Kedung Jati, Grobogan. Penangkapan pelaku atas laporan pedagang yang menerima uang palsu sebesar Rp20.000 saat pelaku berbelanja air mineral. Korban curiga karena warna uang pudar. Tidak butuh waktu lama bagi polisi meringkus kedua pelaku. Polisi juga menemukan barang bukti 251 lembar uang palsu pecahan Rp20.000. Masuk di Desa Kedung Jati, yang bersangkutan ditemukan itu sedang mau membelanjakan. Kemudian kami anggota bersama dengan masyarakat yang melaporkan memeriksa, menggeledah yang bersangkutan. Ternyata yang bersangkutan itu ada kedapatan uang yang disinyalir uang palsu. Pelaku mengaku mencetak dan mengedarkan uang palsu karena terlilit utang bank. Modus mengedarkan uang palsu adalah berbelanja dengan uang palsu dan berharap mendapat kembalian uang asli. Baru satu kali ini, pembuatannya baru 2 hari, sedangkan pengedarannya baru 1 kali itu. Cara mengedarkannya gimana? Dengan cara membeli aqua 1 botol 3.000, kembaliannya 17.000. Sudah diedarkan di mana aja? Baru di area Kedung Jati. Alasannya apa bikin uang sendiri? Untuk membayar utang di Bank Mandiri. Berapa lama punya utang? Sudah 3 tahunan ini. Sebelumnya saya bekerja di pabrik, tapi saya sudah keluar. Dalih Sulimi dan suaminya tidak bisa dibenarkan karena melanggar pasal 244 KUHP tentang pemalsuan uang sehingga terancam penjara 15 tahun. Selain uang palsu, polisi menyita printer, kertas HVS, dan mobil pelaku. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Polisi terus menyelidiki pelaku pembuangan bangkai ayam di Jurang Gunting, Kelurahan Ledok, Kota Salatiga. Sejauh ini, Polres Salatiga telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku pembuangan 27 karung bangkai ayam. Selain itu, polisi masih mencari rekaman CCTV di lokasi untuk mengidentifikasi pelaku. Polisi akan menjerat pelaku dengan UU Kesehatan dan Pangan. Sebelumnya warga resah karena bau busuk bangkai ayam dari Jurang Gunting. Petugas kemudian menemukan 27 bangkai ayam ditenggelamkan dengan kardus ke dasar sungai. Telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, baik itu yang ada di tempat kejadian perkara ataupun di jembatan dan para saksi lain. Dan kami juga masih berupaya semaksimal mungkin untuk mencari informasi terkait dengan adanya petunjuk, sehingga kami berharap juga menemui titik terang
bagi mereka siapa yang melakukan perbuatan itu, dalam arti mungkin membuang, dan kami juga akan terus melakukan upaya penyelidikan sehingga kami mendapatkan informasi yang akurat dan kejelasan terkait dengan pembuangan